Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita mau baca dengan sebuah tema, yaitu bergerak secepatnya ke kamu segera. Yang bergerak secepatnya ke kamu segera. Sora akan mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu pingin energinya cuman untuk kamu. Intinya tidak setiap kartu ini untuk kamu ya teman-teman. Bisa saja hanya beberapa kartu saja atau seluruhnya. Lihat-lihat, oke? Kita lihat dulu, ada energi seperti apa dari seseorang yang ingin bergerak secepatnya ke kamu. Teman-teman, sepertinya orang ini sudah cukup lama ya berjauhan dari kamu. Kalau Sora lihat, entah berjauhan secara energi atau ada berjauhan secara fisik. Dan sangat mungkin saat ini orang ini sangat menginginkan kehadiran kamu, sangat ingin pertemuan dengan kamu. Dan selama terpisah sama kamu, ada begitu banyak energi kegalauan, energi ketidakyakinan, energi kebingungan, dan energi kangen ya teman-teman. Jadi ada rasa juga kesepian ya. Jadi ini untuk seseorang yang memang sudah lama terpisah sama kamu. Lalu teman-teman, pergerakan dari orang ini atau kedatangan dari orang ini didorong oleh energi yang lebih bijak di dalam dirinya dia. Higher self itu dilambangkan sebagai energi yang lebih bijak, energi yang lebih memahami, energi kesadaran, energi perkembangan dan sebagainya teman-teman ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang terdorong ketika menyadari mungkin banyak hal soal hubungan kalian, koneksinya, hubungan kalian, dan sebagainya. Teman-teman, orang ini mungkin ya, salah satunya ada jarak dan terpisah sama kamu itu karena ada memang hal-hal yang sedang dia fokuskan, khususnya tentang masalah keuangan atau masalah finansial. Ada yang sedang dia upayakan supaya ada hasil nyatanya. Nah, upaya hasil nyatanya ini bisa saja yang berhubungan dengan keuangan ya, berhubungan dengan hal-hal yang ada hasilnya buat dia teman-teman. Dan kenapa sih dia pingin banget bergerak ke kamu sesegera mungkin, secepatnya pingin temuin kamu teman-teman? Karena di sini ada hasrat yang sangat kuat. Ada keinginan diri yang sudah sangat menggebu ya, karena ini jelas orang yang punya chemistry yang sangat kuat dengan kamu ya, orang yang merasakan koneksi spesial di antara kalian ya. Dan dia menyadari dia punya hubungan karma dengan kamu. Setiap pertemuan dan perjalanan percintaan kalian itu banyak sekali energi pembelajaran ya. Dan kamu adalah energi yang menyeimbangkan dia, karena hidupnya dia mungkin saja tidak seimbang ketika tidak ada kamu teman-teman ya. Jadi orang ini sangat butuh sekali energi keseimbangan dari kamu ya. Dan orang ini juga punya memang mungkin unfinished business sama kamu. Makanya orang ini mungkin banget ada hal-hal yang belum kelar yang ingin diselesaikan sama kamu teman-teman ya. Kita lihat dulu siapa sih orang ini sebenarnya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sebelumnya ya teman-teman ada hal-hal yang dia tutupi dari kamu. Mungkin tidak semuanya dia terbuka teman-teman sama kamu ya. Di sini ada energi fox ya. Tapi ini juga bisa menandakan untuk masalah karir, mungkin dia masih dalam tahap karyawan, masih merintis teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang ini itu pandai merayu, pandai bicara ya. Beberapa itu memang lebih muda dari kamu secara usia ataupun perilaku teman-teman ya. Atau orang ini mungkin saja kalau single parent sudah punya seorang anak misalnya, atau ada anaknya, entahlah berapa anaknya ya. Lalu di sini ada seorang energi divine maskulin ya, yang sangat kuat, energi gentleman. Oke.
Selain itu ada energi kekalutan atau kegalauan. Jadi kamu jelas ya, berdinding dengan seseorang yang penuh dengan kegalauan, kekalutan, energi yang tidak menentu. Bisa saja dia sering galau ya teman-teman. Ya mungkin dia galau karena keadaan dan situasinya dia, ya. Nah, dan ini ketika dia galau, di sanalah juga dia memutus mungkin komunikasi sama kamu. Ya, ketika dia sedang galau, tidak tenang, dia mungkin memutus komunikasi sama kamu, atau dia memutus hubungan, mungkin saja dia silent treatment, dia ngilang, dia blocking kamu, ya. Itu sebenarnya sama aja, cuma bentuknya aja. Ada yang di blocking, ada yang di silent treatment, ada yang gak dibales, ada yang dihindarin, ya, atau ada yang dia putuskan sepihak dan sebagainya, ya. Respon orang sama aja, tapi intinya adalah memotong komunikasi. Oke, intinya itu, apapun bentuknya, ya. Itu sama kayak kamu masak ya, mau dipanggang, mau digoreng, mau di apapun, intinya adalah masak kan ya, untuk mengolah makanan. Oke, kita lihat. Ada apalagi yang menjadi isu dalam hubungan ini yang mungkin membuat kalian ada perpisahan ya. Apa yang membuat dia galau? Pertama, adanya ketidakstabilan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia memutus komunikasi karena ada situasi tidak stabil ya teman-teman. Dia belum stabil secara pemikiran, secara keuangan, secara mood ya. Dan sangat mungkin banget ya, nggak semua, tapi sangat mungkin banget ini ada divine feminine lain. Jadi dia tuh seperti kenapa dia galau? Karena mungkin dia sedang memilih ya teman-teman, bingung kayak aku harus memilih siapa, kamu atau dia ya. Ada mungkin di sini orang ketiga ya, orang keempat, orang kelima, keenam, ketujuh, aku nggak tahu siapa ya teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat ini, memang ada situasi di mana ya dia itu juga mungkin karena banyak sekali masalah, pertemuan juga sulit terjadi ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat lebih lanjut. Kenapa dia ingin segera menemui kamu, teman-teman? Teman-teman, sebelumnya dia itu banyak ketidakyakinan. Ya, banyak kegalauan. Dia mungkin tidak tahu harus apa yang dia pilih. Namun ketika ada energi kebijaksanaan masuk ke dalam dia menyadari lebih banyak hal, teman-teman. Di sanalah dia menyadari bahwa tindakan dia itu adalah tindakan yang salah dengan menghindari suatu masalah, teman-teman. Ya, ketika dia menghindari kamu itu adalah tindakan yang tidak bijak, tindakan yang tidak fokus, ya teman-teman. Dan menghindari kamu malah tidak menyelesaikan masalah. Dan ternyata orang ini masih sangat terpanggil dengan energi terkenang soal kamu. Memori-memori di antara kalian masih sangat kuat ternyata mengikat dirinya ya. Dan dia mulai merasa bersalah ya, karena mungkin banget ya kamu itu nggak ada salah gitu ya, tapi dia ngindarin kamu, pergi dari kamu gitu aja tanpa penjelasan. Ya itu kan sesuatu yang membawa dia kepada energi menyesal, teman-teman ya. Dan perlahan dia itu merasakan energi ya yang lebih stabil ya teman-teman. Ada energi yang lebih stabil di sini karena kamu mungkin banget membawa energi kestabilan untuk dia. Apa sih energi yang membuat dia itu merasa menyesal ke kamu? Yang pertama teman-teman, dia tuh banyak banget merasakan pembelajaran ya, karena kamu itu membawa energi pembelajaran buat kehidupannya dia, buat pemikirannya dia, buat jiwanya dia ya. Jadi dia berproses di sini secara jiwa sebagai kualitas diri seorang manusia, kualitas jiwanya, dan ada perjalanan jiwa di sini. Karena tadi Sora udah bilang ada energi karmic relationship. Selain itu, kamu juga membawa dia ke dalam energi yang lebih positif sebenarnya. Kamu tuh punya aura yang tenang, punya aura yang lembut, punya aura yang membangkitkan kebahagiaan. Kamu juga punya hati yang ikhlas, teman-teman ya. Jadi dia merasa bersalah gitu ya. Kok ada orang yang sudah ikhlas, sudah sayang aku, sudah lembut sama aku, tapi aku malah seperti ini gitu ya. Dan kenapa sih dia itu sangat-sangat terpanggil dengan kalian berjauhan ini menjadi energi yang sulit untuk dilepaskan? Di sini ada energi dari past life. Jadi menjelaskan
Di karmic relationship tadi, kalau kalian ada koneksi secara kehidupan lalu, koneksi yang tidak biasa, ya, koneksi yang ya terkesan tuh kayaknya itu nggak nyata gitu ya, tapi ternyata terjadi nyata di antara kalian. Ketika ada koneksi past life, tentu saja ada koneksi yang tidak biasa, karena di sini ada koneksi terhubung, ada koneksi saling mengisi, teman-teman ya, dan koneksi yang sangat nyata. Tuh. Dan kamu, hubungan dengan kamu membawa banyak sekali pembelajaran ya. Oke? Dan kamu membuat dia itu jadi lebih dewasa, lebih mengerti situasi dan keadaan, ya. Lebih banyak belajar. Dan dia tidak bisa membohongi hati dan pikirannya. Meskipun ada yang lain, hati atau pikirannya dia selalu ya mengalir ke arah kamu. Hatinya dan pikirannya itu selalu kembali ke kamu. Selalu ada koneksi rasa, ya. Jadi sesuatu yang sangat ajaib, yang mungkin sulit untuk dia jelaskan dengan kata-kata, tapi yang pastinya dia merasakan energi sama kamu tuh sangat unik. Energi yang tidak biasa, teman-teman, ya. Karena ketika berjauhan dari kamu, selain ada perasaan hati yang terus kepikiran, ada energi yang terbimbing. Jadi perasaan batin dia tuh seperti terasa terbimbing dan terarahkan, teman-teman, ya. Dan dia itu jadi emosional ketika nggak ada kamu, ya. Mungkin moodnya jadi buruk, bisa saja dia jadi marah-marah, teman-teman, gitu ya. Ada roller coaster, naik turunnya perasaan, gitu ya, moodnya. Dan awalnya dia mungkin meremehkan intuisi dia, teman-teman. Ya, di sini ada intuitif, meremehkan intuisi dia. Tapi semakin dia berjalan, semakin dia terasa jernih terlihat. Intuisi dia pun ngarahinnya ke arah kamu. Ya, jadi dia tuh kayak dipaksa sama intuisi dia sendiri untuk menaklukkan egonya, teman-teman. Ya, tuh. Karena perasaan dia sadar, dia merasa terombang-ambing, ya, dalam ketidakjelasan, dalam ketidakpastian, karena dia pernah melepaskan kamu begitu saja, teman-teman. Ya, di sini ada energi di mana rasa bersalah itu kuat, ya. Karena jiwa terdalam jelas menginginkan sebuah persatuan, terdorong untuk bersatu, bertemu, bersama-sama kembali, apapun kamu menyebutnya ya, teman-teman. Tuh, energi kesadaran, energi pembelajarannya secara energi mendorong dia jadi kayak satu. Ini ya, proses ini pun bertahap, teman-teman. Jadi seperti step by step, energi itu terkumpul untuk mendorong dia bergerak ke arah kamu. Dia teringat semuanya. Dan kalau surat di sini, mungkin sekali kalian pun banyak yang punya energi manifestasi atau energi yang kalian kirimkan ke orang ini untuk dia bisa lebih bijak, lebih bisa belajar, mengerti energinya yang terhubung sama kamu. Tuh. Banyak dari kalian yang mengirimkan energi untuk dia segera berkomunikasi sama kamu, gitu loh. Di sini ada dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Karena memang dia bisa melihat tanpa kamu ada sebuah energi yang dia merasa sangat sedih, menderita, kehilangan, teman-teman. Ya. Dan kamu tuh jadi orang yang membawa dia kepada energi kerejekian dan keberkahan ya, teman-teman. Dan kamu mungkin sekali ketika ada apapun yang terjadi, kamu selalu bertahan sama orang ini, gimana pun juga kondisi keuangan atau keadaannya dia. Tuh. Ada energi merasa kehilangan yang sangat besar sekali. Dia yang menghindari kamu, tapi dia juga sekarang yang nyeselin itu, teman-teman. Tuh. Ada energi kestabilan, energi finansial, tuh semua dia rasakan dari kamu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Teman-teman, dia selalu seperti ini sebelumnya. Ya, ketika ada masalah, menghindar, ya. Teman-teman, ada pola berulang di sini. Tapi dia akhirnya menyadari, ya. Sampai kapan harus begini? Harus terlepas dari energi ini semua. Karena memang ada bimbingan, teman-teman, melalui alam semesta, melalui firasat batin, proses perjalanan spiritual. Ada beberapa yang punya pendamping, ya, leluhur yang mungkin mendampingi dia, mengarahkan, ya, teman-teman. Tuh, mengarahkan untuk adanya sebuah transformasi atau adanya sebuah perubahan.
ya teman-teman. Adanya energi transformasi atau perubahan. Perasaannya, baru dia menyadari ya, cinta kamu tuh sangat besar, sangat dalam, ya, anugerah dari semesta. Tadi kan Sora udah ngomong di sini. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Bentar ya, aku taruh di sini. Koneksi denganmu terasa sangat berbeda dan spesial bagiku. Ini adalah cinta sejati. Koneksinya tidak biasa ya, kalau sampai menggetarkan intuisi, mendorong perasaan hati, emosi jadi naik turun. Dia bersembunyi ya di balik kepalsuan. Jadi kalau kamu merasa dia baik-baik saja, kelihatan baik-baik saja, sebenarnya nggak baik-baik aja. Dia sedang mencari cara untuk mulai komunikasi lagi sama kamu. Gimana supaya bisa bicara sama kamu ya. Dan dia sedang berfokus untuk mendoakan ya, agar kamu tuh masih mau buka hati untuk dia. Dan kalau bisa dia mengulang waktu, dia ingin mengulang kenangan. Ya, tadi saya udah bilang ada kenangan yang sangat ingin dia ulang, teman-teman. Ya. Dan ternyata sangat-sangat gak kuat ya, mesti jauh-jauh dari kamu. Rasanya kosong, kehilangan, hampa. Ya. Dan terpisah, terjarak, semakin menjelaskan kenapa ya. Terasa sepertinya adanya ikatan jiwa. Ya. Namun karena secara rasa terikat banget, ya jelas ya, karena ada energi past life. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Teman-teman, hubungan ini akan banyak diarahkan ya dari yang di atas ya, melalui intuisi batin, melalui firasat ya, melalui pendamping ya, untuk bersatu kembali. Wow, karena ini jelas ada energi ikatan secara jiwa, soul tie ya, energi ikatan jiwa, energi bersatu kembali ya. Setelah begitu banyak periode berjauhan secara jarak ya. Sebenarnya kalau kalian berjauhan kemarin pun itu adalah sebuah energi untuk break ya. Tapi bukannya pause, break atau pause, tapi bukan berarti energi perpisahan. Karena di sini jelas ada energi persatuan secara jiwa. Nasihat untuk kamu apa? Nasihat untuk kamu? Aduh, aku ketawa karena ya udah, setiap kartu yang keluar itu kayak semakin menekankan, semakin mengulang pernyataan yang sama. Ini kan soul family, keluarga jiwa. Yang ini ikatan jiwa. Dari tadi keluar kata-kata soul itu berapa banyak udah yang udah ngomongin jiwa, udah. Jadi ya memang pada akhirnya udah, kalian itu memang energi untuk bersatu kembali, udah itu aja. Titik, energi jiwa yang menyatu ya teman-teman ya. Dan kenapa kamu dikasih waktu untuk break? Kamu tuh bisa men-taking care diri kamu sendiri, dan dia men-taking care dirinya dia sendiri ya, biar bisa masing-masing saling fokus. Makanya ada break sebelumnya teman-teman ya. Dan di sini juga ada pelajaran, ketika kamu mencintai seseorang bukan berarti kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Inti pembelajarannya itu ya. Jadi orang ini pergerakannya pada akhirnya ujung-ujungnya akan terikat sama kamu. Oke, tadi zodiak sudah Sora bacakan. Tolong dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Wow, kebanyakan. Teman-teman yang mungkin kepingin untuk baca tarot seperti di YouTube ini, karena segala sesuatunya sangat jelas dilihat di kartunya, silahkan. Atau teman-teman yang kepingin untuk belajar juga sama Sora bisa. Kalau mau baca sendiri itu sangat-sangat seru. Ini aku ambil yang ketutup karena kebanyakan ya. Kita lihat nanti kalau kita masih butuh kita ambil lagi. Oke. Dan kamu juga bisa baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri, lihat potensi diri sendiri. Memang ada yang potensinya sama relationship itu agak susah, ada yang cari duitnya lebih mudah dan sebagainya. ZK
WW OCBH LJGS SMAE, aku tambahin 2 lagi deh, D dan I. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan ke channel pertama di Sora yang Tarot ya. Sora tunggu. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.